Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakia Nadihla sebagai moderator, dan dua di samping saya yang bernama Pratami Bunga Muara. Dengan saya Ramayanti Sandu. Kami akan memulai acara talk show yang membahas tentang filsafat Yunani kuno. Berhubung materi kita pada hari ini membahas tentang filsafat Yunani kuno, apa sih itu filsafat Yunani kuno? Oh baik, saya akan menjawab pertanyaan itu, yaitu apa sih sebenarnya filsafat Yunani kuno. Membahas pada topik ini, sebenarnya orang Yunani itu hidup pada abad ke-6 silam, mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai suatu kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Artinya, suatu kebenaran dari akal pikiran tidak berlaku. Yang berlaku hanya kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Setelah abad ke-6 silam, muncul sejumlah ahli pikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan pertanyaan tentang misteri alam semesta ini. Jawabannya dapat diterima akal atau rasional. Keadaan yang demikian ini sebagai suatu ide mitologi, artinya suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal-akal dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya mitologi atau dongeng-dongeng. Oke, saya akan bertanya lagi sedikit. Bagaimana munculnya filsafat Yunani kuno? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Sebelumnya membicarakan awal mula kemunculan filsafat Yunani kuno, baiknya kita membahas sedikit mengenai filsafat itu sendiri. Menurut Aristoteles, filsafat itu dimulai dengan suatu trauma atau rasa kagum yang timbul dari sebuah aporia, yakni kesulitan yang dialami karena adanya percakapan yang saling kontradiksi. Istilah aporia dari bahasa Yunani juga berarti problema, pertanyaan atau tanpa jalan keluar. Jadi filsafat itu mulai ketika manusia mengagumi dunia dan berusaha menerangkan berbagai gejala dunia itu. Apabila kita sungguh-sungguh sadar di dunia ini tak dapat tiada, kita tentu berhadapan dengan berbagai pertanyaan dan persoalan. Hasrat akan mengenai itu menyatakan diri dalam bermacam-macam pertanyaan yang sungguh-sungguh tak dapat dijawab dengan sekaligus. Jadi dapat dipahami bahwa filsafat muncul karena adanya keheranan. Seperti itu. Oke, saya akan bertanya lagi. Apa saja faktor-faktor yang memunculkan filsafat Yunani kuno? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Jawabannya itu berikut ini. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan filsafat Yunani lahir. Yang bagian A, bangsa Yunani yang kaya akan mitos atau dongeng, di mana dianggap sebagai awal dari upaya untuk mengetahui atau mengerti. Mitos-mitos tersebut kemudian disusun secara sistematis yang untuk sementara kelihatan rasional, sehingga muncul mitos selektif dan rasional seperti syair, karya Homerus, Apreios, dan lain-lain. Yang bagian B, karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Karya Homerus mempunyai kedudukan sangat penting untuk pedoman hidup orang-orang Yunani yang di dalamnya mengandung nilai-nilai edukatif. Dan yang terakhir, bagian C, pengaruh ilmu-ilmu yang berasal dari Babilonia atau Mesir di lembah Sungai Nil. Kemudian berkat kemampuan dan kecakapannya, ilmu-ilmu tersebut dikembangkan sehingga mereka mempelajarinya tidak disadarkan pada aspektifnya saja, tetapi aspek teoritis kreatif. Periode Yunani kuno ini lazim di periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para pemikir ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafati atau berdasarkan akal pikir dan tidak berdasarkan pada mitos. Oke, tadi itu pertanyaan tentang apa saja faktor
yang memunculkan filsafat Yunani kuno, Di? Iya. Oke, satu pertanyaan lagi. Aliran apa saja yang mempengaruhi oleh filsafat Yunani kuno? Baik, terdapat 10 aliran yang telah dipengaruhi oleh filsafat Yunani kuno, yaitu yang pertama astronomi, yang kedua matematika, yang ketiga biologi, yang keempat logika, yang kelima estetika, yang keenam etika, dan terdapat ketatanegaraan, retorika, ontologi, dan metafisika. Oke, itulah tadi pembahasan kami sedikit tentang filsafat Yunani kuno. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.